ahad, ahad. Wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa abatiha wa pasti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana
وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها أولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كربتي وسقائي وتقضي بها هوائجي بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي العلان ومفرج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكوينا بها لنفوسنا وجوارحنا وقلوبنا وروحنا وتعيذنا بها من الأشرار والأسواء والضراء والبلاء وهمجات الشياطين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah memberikan kesehatan, afiat pada badan kita, pada batin kita, dan Allah menyelamatkan kita tetap di jalan yang lurus, istiqomah di dalam agama kita, menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Azza wa Jalla bi jawarillah, bihaqi dengan hak Sayyidina wa Nabina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, Jala'ul Qadir sedikit, wa alla yalqa ahadan. Oh ya, minggu kemarin orang-orang soleh itu dua hal yang dipikirkannya. Pertama, menahan dirinya dari kegembiraan hawa nafsu. Jadi apa saja yang menggembirakan hawa nafsunya tidak diselanjurkannya, tidak diteruskan, ya kan? Yang kedua, dia ingin berterus-terusan menimbulkan hatinya rasa takut kalau dijauhi oleh Allah aja. Paling takutnya kalau dijauhi Allah. Nah, itu yang diutamakan akhirnya. Sehingga begitu lalai dia ingat kepada Allah, langsung berzikir dia kepada la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Dicarinya zikir mana yang paling lezat dibacanya supaya dia tetap mudah mengingat Allah.
Kita ini kan berzikir itu supaya kita mudah mengingat Allah. Jadi ketika kita berzikir belum tentu kita ingat. Ketika kita mengucapkan lapas-lapas zikir belum tentu kita ingat kepada Allah. Namun menyebut lapas-lapas zikir itu memudahkan kita untuk ingat kepada Allah aja wala. Oh, kayak apa itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, terlihat secara zahir ingat kepada Allah. Tapi ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak apa bulikan majlis taklim ini sandalku di ujung situ masih ada kah? Tidak ada kah? Siapa yang diingatnya tah? Sandal, bukan Allah. Ya kelak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita ingat siapa? Yang mahiyah, yang jatiyah itu, yang hakikat sesuatu itu. Baik kita ucapkan la ilaha illallah maupun tidak kita ucapkan, yang penting ingat yang itu. Itu arti zikir. Ingat loh yang itu. Ingat dengan mana? Lima rifatika. Bagaimana engkau mengenal Allah? Engkau makin sering engkau ma'rifatullah, mengenali Allah, makin sering engkau duduk di majelis yang mengajarkan tentang ma'rifatullah, makin mengerti engkau tentang siapa dia. Man huwa, siapa dia? Illahu, tidak ada kecuali dia. Masya Allah. Maka ayatamanna alla yasma'u kalama ahadin minal qalib. Seolah-olah dia tidak ingin lagi berbicara kepada manusia. Kepada siapa dia berbicara? Ingin terus memandang Allah aja. Kayak apa memandang Allah tuh? Nah, Masya Allah. Burung di rumah, burung apa bunyi? Wah, Masya Allah, burungnya hebatnya. Allah yang menciptakan. Masya Allah, asik dengan Allah. Ingat, karena ingat pula mau beruntungnya aku nih punya istri baik orangnya sekarang. Ya cerewet jopang sekali. Ya lah. Tapi syukur juga istriku nih rajin pulang bekerja. Ya kadang-kadang nyambat jopang, mengatai suami jopang tidak baik, tetap aja ya Allah maafkan kesalahan istriku. Aku rela istriku. Wah, sekali istrinya mendengarnya berucap tuh, wah, senang istrinya mendengar juga. Dia asik berdialog dengan Allah aja wajah. Dia pandang Allah aja wajah itu di sekelilingnya terasa dekat dengan dirinya. Ini namanya sudah pada tingkatan muraqabah. Muraqabah kemarin merasa diawasi oleh Allah, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kemana aja berjalan merasa diawasi. Hendak mencuri diawasi Allah, merasa diawasi Allah dong mau mencuri. Si istri kalau sudah muraqabah ada di dompet suami uang. Nah ini kawan nih istri ini diambil nih. Tapi karena ada perasaan merasa diawasi Allah, wah ini jadi. Tapi jadi istri makin diawasi Allah juga. Baik sekali gua ambil aja. Wah iya kacau nih. Kacau nih. Itu namanya tidak paham muraqabah, namanya itu muraqabah dedangaran namanya. Kalau merasa diawasi menahan diri ya kalau lah. Nah makanya ada kisah orang menasihati lon paloy. Kalau be istri itu lu ya lebih bagus cari istri itu yang bisa mencari duit. Bah, ndak enak ya paloy. Istri bisa mencari duit tuh. Kenapa Jar? Aku di mana sudah di rumah tuh tohok sudah sering kali dia menyimpan duit dapatnya terus ya paloy. Paham lah Pak? Dapatnya terus. Suatu hari aja paloy kau letakkan duit itu di bawah di bawah kaos di dalam sepatu tuh ada kelayang tuh nang di bawahnya jajakan tuh 250.000 supaya tidak ketahuan istri. Paloy kenapa istri itu
ucap dapatnya kalinya. Ini duit siapa nih jar istri itu? Padahal di bawah situ. Itu aja Pak, itu duit sial aja Pak. Kenapa duit sial sudah disimpan ya Pak, masih dapatnya juga lagi. Lah, nah itu otak-atik suami istri. Artinya suami istri itu jangan dianggap itu keburukan, kejahatan, jangan juga. Itulah lika-liku kehidupan berumah tangga. Jadikanlah kita suami istri di rumah itu saling mengingatkan kepada Allah aja wajalla. Muraqabah, no, suaminya muraqabah, istrinya muraqabah. Syekh Hasan Basri dalam sebuah cerita, ada seorang suami istri berkelahi terus. Datanglah si suami kepada Syekh Hasan Al Basri. Wahai tuan guru, kami ini bertengkar terus di rumah. Bacaan apa? Adakah kalimat yang harus saya baca, ya suami, yang bisa meredam bacaan kami menjadi rukun dan damai? Ada jar Syekh Hasan Basri. Apa guru jar? Baca aja, saya sering-sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pulang suami ini, si istri punya rupanya gelisah juga, merasa juga di rumah ini sering kelahi juga lawan suami. Tuan guru sidin jadi kampung. Jadi datang aja nang istri ini, gua ada sidin ke tempat sidin, bertanya sama seperti suami. Dikasih Hasan Basri apa? Saya Hasan Basri apa? Baca sering-sering Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara suami istri ini di rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, setahun kemudian datang lagi suami ini kepada apa jar saya Hasan Basri di rumah, damai bana kami jar. Kenapa damai? Kami sibuk ternyata jar, sama-sama mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya gara-gara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sering, akhirnya timbul perasaan diawasi oleh Allah aja wajalla. Nah, timbul muraqabahnya tuh, merasa diawasi oleh Allah aja. Wa alla yalqa ahadan yatamanna ayyakhlasa min malihi wa ahlihi. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, orang-orang yang sudah merasa dia ingin takut dijauhi oleh Allah atau merasa diawasi oleh Allah, orang itu seolah-olah hatinya, kata saya, ingin hartanya, keluarganya diserahkannya semuanya kepada Allah aja, seolah-olah pingin dia. Wa yatamanna antan qala aqsa mahu ila ghairi. Dia ingin memindahkan semua itu kepada yang lebih berhak daripada diri. Kalau kita kan uang tuh, harta benda tuh disimpan, kalau lah bisa-bisan. Kalau orang dekat pada Allah senang, suka dia bersedekah. Nah, suka bersedekah nih, susah. Pemulaan bersedekah tuh kita bila bersedekah, boleh cobain kena bersedekah baik. Tapi sudah sering guru ajar, rasa berat di hati, rasa berkurang. Dihitung-hitung besar berkurang juga bang. Suami tadi mengasih duit lah 50.000, bersedekah 2.000, bersedekah 2.000 di jalanan. Itu di jalanan ada, makasih ya 2.000. Bulik di rumah, menghitung duitnya, di kemana duit kula 2.000-nya nih aja. Hah? Itu pemulaan. Lama kelamaan dikarasinya terus, bisa bersedekah, suka memberi orang. Karena akhirnya ringan. Sama sholat tuh ndak bisa langsung begitu sholat langsung ringan, hati ndak mungkin. Pasti kita mengulang-ulang bertahun-tahun, belakangan baru kita merasa itu pun kalau diberikan Tuhan hidayah kepada diri. Jadi luar biasa. Memang bersedekah di majelis ini, nah itu luar biasa. Ringan pulang, masya Allah. Lain ringan tangan itu lain lah. Ada juga ringan tangan, apa aja barang orang hilang nilai paraknya. Ia tamanna tagayyara tawa'ahu wa khalaqahu. Dia ingin merubah khalqihi taba'ihi wa khalqihi. Dia ingin merubah tabiat-tabiat yang jelek dirinya.
dan perilakunya. Asalnya pemarah, sekarang berubah, dia dapat merubah dirinya lembut. Itu orang-orang yang araf Allah, mengenal Allah sudah. Nah, sifat orangnya. Ada yang mengenal Allah tapi mulutnya Masya Allah mengecam, menjelekkan orang. Itu meskipun sidin menjelaskan bagus marifatullah misalnya, mengenal Allah, tapi mulutnya kasar, mulutnya tidak menyenangkan hati orang lain, berarti orang itu tidak marifatullah. Teori aja tapi prakteknya tidak. Nah, jangan sampai itu. Kita ambil, enggak usah lah prakteknya hebat, enggak usah. Yang penting diamalkan. Enggak usah pandai teori. Kullama aradal khalas min jami'i jalika hajaral hakim alaihi wa qayyidul qadar. Bahkan dia berkeinginan untuk berpisah dengan dunia ini. Untuk kemana? Liqa Allah, menghadap Allah aja wajalla. Karena itulah yang dirindukannya. Menghadap kepada Nabi SAW, itu juga yang dirindukan Allah dan Rasulnya. Oh, sampailah kayak itu dah hati kita. Kadalah masih sayang dunia lagi kita ya lah. Iyalah, masih sayang anak kita, masih sayang istri kita yang cantik, masih sayang sepeda motor kita, masih sayang dengan sepeda kita, masih sayang dengan dum-duman yang kita, dengan teman-teman kita, masih sayang kita memancing di mana? Di laut. Kita mungkin masih sayang dengan apa saja yang membanggakan kita. Kalau perempuan dengan emasnya, dengan baju-bajunya yang pernak-pernik, masih sayang. Akhirnya kita tidak rindu dengan Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Tenang aja bila rindu kepada guru ajar, bila rindu kepada Allah ini bahayanya kalau mati guru ajar. Kenapa ajar? Kan ada banyak kisah telah dipanggil Allah, telah dipanggil ke rahmatullah ajar. Nah, guru, berarti jar guru bila orang dipanggil Allah tuh guru mati guru ajar. Nasib juang. Itu lain lagi kiasinya lah. Ini kiasan tentang rindu kepada Allah adalah di hati. Karena kan ajal itu sudah ditentukan Allah kan? Sudah enggak? Kita ini sudah pakai tanggal dah, pakai merek sudah. Hah? Nah, kira-kira neraka surga dibuat Tuhan juga lah, anu mereknya lah di tubuh kita. Nah, sudah juga, sudah ditulis Tuhan kita nih masuk neraka surga sudah. Kalau kamu percaya takuni Tuhan sorangan. Bo, sudah ditulis bae. Kayak apa, Bo? Tapi pian perlu tahu ciri. Ya kalau ciri, nah rajin ke majelis taklim. Nah, rajin ke majelis taklim. Berarti ada ciri-ciri tulisan itu adalah masuk ke dalam surga. Menduduk di situ main domino nah, atau nah minuman, atau geluyur-geluyur di bawah digemerlap indahnya diskotek. Wah, ya misalnya. Ya belum tentu jopang masuk neraka. Cuma ada tanda-tanda. Siapa tahunya kena bertobat. No, mencungkung. Jangan-jangan bagian pian ini nang bakas di situ juga lah samantullah. Adalah. Nah, yang kalau ada juga berarti sudah kita bertobat kepada Allah aja wajalla subhanallah. Nah, itu perasaan orang mengenal Allah. Sampai Syekh mengisahkan ada orang bermunajat kepada Tuhannya. Wah ya Rabbi, wahai Tuhan ilahi, ilah mata taraddada au tahabbasani fid dunia. Wahai Tuhanku, kapan engkau mengembalikan aku? Kapan engkau mengambilku? Masya Allah. Ya Allah, itu orang Syekh Al-Mausuli kata Syekh, dia berkata seperti itu kepada Tuhan. Ambil aku ya Allah, saking rindunya kepada Allah aja. Jawab. Ini dosa dituruti lah. Karena kasihan bini abahnya nih guru aja anak mati guru aja kenapa setiap malam jar ya Allah mati akan aku jar mati jar bini aku ditinggalkannya ulun nih guru aja masih anom tau lah jar marah-marah nang istri gara-gara suami berdoa seperti itu. Yang paling tidak ambil saja rasa rindu kita kepada Allah aja wajar, ada rindu, ada kerinduan kita seperti kita kembali ke kampung halaman.
Orang yang mengenal dirinya, orang yang mengetahui tentang jati dirinya, orang yang mengetahui tentang dari mana dia berasal, tentu dia akan ingin kembali seperti orang yang kembali ke kampung halamannya. Namun orang-orang yang kembali itu tentu sudah mempersiapkan dirinya, ya kan, kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi maklum adanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.